Warung bakso Bu Ani itu sangat ramai, nggak pernah sepi. Bu Ani pergi ke sebuah pohon beringin tua sambil membawa sesajen. Yang pertama ditemukan adalah bungkusan putih. Ternyata isinya ada fotonya budeku, ada pasti kalian udah nggak asing kan dengan cerita-cerita pesugihan. Karena dari kecil sampai kita dewasa, selalu ada aja yang melakukan pesugihan. Bahkan sampai sekarang masih ada beberapa orang yang melakukan hal tersebut. Ternyata pelaku pesugihan ini tuh ada di mana-mana. Bisa jadi ada di sekitar kalian. Nah, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah pesugihan yang dikirim langsung oleh teman-teman online. Kisah ini aku akan ceritakan ulang seolah-olah aku yang mengalami kisah tersebut. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, siapkan cemilan dan makanannya, silahkan saksikan dan menikmati videonya. Kebetulan hari ini aku berada di minimarket yang dimana minimarket ini beberapa kali pernah terjadi hal-hal yang gak masuk akal di dalam minimarket ini. Hari ini aku memutuskan untuk menginap di minimarket ini dan membacakan cerita horor yang udah kalian kirim. Nama, tempat itu disamarkan semua supaya tidak ada yang pihak dirugikan. Nah, buat kalian semua siapkan posisi ternyaman kalian karena ini ceritanya akan panjang. Jadi beberapa tahun ini aku mencurigai ada sebuah warung bakso di pasar daerahku yang melakukan pesugihan. Kita sebut aja namanya Bu Ani. Dari aku kecil sampai aku udah menikah, warung bakso Bu Ani itu sangat ramai, nggak pernah sepi. Walaupun di sekitaran pasar tersebut ada beberapa warung bakso, tapi warung bakso Bu Ani ini yang paling ramai. Awalnya, aku dan masyarakat sekitar mengira kalau bakso Bu Ani itu emang beneran enak dan Bu Ani ini jago dalam berdagang. Pokoknya semua tuh gak ada kecurigaan sama sekali kak dengan warung bakso tersebut. Namun, rasa curiga itu muncul semenjak ada salah satu tetanggaku yang melihat kejadian aneh yang dilakukan oleh Bu Ani. Jadi waktu itu tetanggaku melihat Bu Ani pergi ke sebuah pohon beringin tua sambil membawa sesajen. Yang bikin kita curiga itu, Bu Ani pergi ke sana setiap malam Jumat Kliwon. Setelah pergi dari pohon beringin tersebut, rumahnya Bu Ani itu selalu bau kaldu bakso dan membuat orang yang menciumnya akan merasa lapar. Karena aku tetanggaan sama Bu Ani, otomatis aku selalu mencium bau kaldu bakso dari rumahnya. Dan biasanya kalau aku habis mencium bau bakso di rumahnya Bu Ani, siang harinya aku selalu pergi ke warungnya Bu Ani untuk membeli baksonya. Dan itu gak cuman aku doang, para tetangga yang lewat yang mencium aroma kaldu wanginya baksonya Bu Ani itu pasti besoknya langsung pada pergi ke warungnya Bu Ani untuk beli bakso. Awalnya semuanya hanya rumor, hanya gosip yang beredar di desaku. Tapi pada akhirnya gosip tersebut diperkuat dari pengakuan mantan karyawan Bu Ani kalau dirinya pernah melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di ujung dapur saat tengah malam. Sosok itu tidak bergerak, hanya mengawasi sekitar. Mantan karyawan itu juga mengatakan jika sosok itu muncul di tengah malam, pasti besoknya warungnya Bu Ani tuh lebih ramai 2 kali lipat. Beberapa pelanggan juga mengatakan rasa bakso yang mereka makan di tempat dan dibawa pulang itu sangat berbeda. Karena ketika makan di tempat rasanya sangat enak seperti dihipnotis. Tapi mungkin dibawa pulang itu kan karena udah dingin, udah kena plastik dan lain sebagainya. Tapi biasanya rasanya tuh gak jauh-jauh beda. Kalau rasanya bener-bener beda tuh aneh sih. Di tengah rumor tersebut, tiba-tiba Bu Ani mengalami sakit mendadak. Sakitnya tuh cukup parah. Hal itu membuat Bu Ani mengaku pada anak-anaknya kalau dirinya melakukan ilmu pesugihan ke salah satu dukun yang ada di Jawa Tengah. Bu Ani terpaksa melakukan itu semua supaya warung baksonya laris manis dan kehidupan keluarganya bisa berkecukupan. Bu Ani harus melakukan ritual rutin dengan memberikan sesajen di setiap malam Jumat Kliwon. Dan kalau ritual itu dihentikan atau lupa memberikan sesajen, penjaganya akan marah besar lalu meminta hal yang lebih besar
lagi. Setelah Bu Ani mengalami sakit keras, Bu Ani meninggal dunia. Ketika Bu Ani meninggal pun banyak banget gunjingan dari warga karena meninggalnya tuh cukup misterius. Setelah 40 hari kepergian Bu Ani, warung baksonya yang selama ini terkenal rame tiba-tiba sepi. Lalu anak-anaknya Bu Ani memutuskan untuk menutup warung bakso tersebut. Selama warung bakso ini tutup, ternyata tetangga rukonya tuh sering mendengar suara pecahan mangkok seperti dilempar dan suara-suara itu sangat mengganggu tetangga-tetangga pasarnya. Selain itu, anaknya Bu Ani yang pertama juga pernah ngecek ke dalam warung baksonya yang udah dikosongkan lama. Pas dia masuk ke dalam, katanya ada bau anyir yang sangat menyengat dan hawanya tuh udah gak enak banget. Ini anaknya Bu Ani pun menyadari kalau wah ini gak beres nih. Mungkin efek-efek dari pesugihan itu masih ada di dalam warung bakso itu. Sepulangnya dia dari mengecek warung Bu Ani, anaknya malah dimimpikan ibunya. Namun anaknya Bu Ani tidak menceritakan dengan detail mimpinya itu seperti apa. Sampai sekarang kita nggak ada yang tahu mimpinya itu seperti apa. Pada akhirnya warung baksonya Bu Ani ditutup permanen dan nggak pernah buka lagi sampai sekarang. Maaf guys, sebelumnya aku nggak bisa menyebutkan nama daerahnya di mana karena aku nggak enak sama anak-anaknya Bu Ani. Pokoknya kejadian ini terjadi di daerahku yang ada di Jawa Tengah. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat teman-teman online yang udah mau sharing cerita pesugihan ini sama aku. Tapi di sini aku juga mau ngajak kalian semua berdiskusi tentang pesugihan ini. Jadi setauku, kalau pelaku pesugihan itu, kalau dia sudah meninggal dunia, resikonya tuh akan turun-menurun keturunannya. Yang jadi pertanyaanku di sini ya guys ya, apa mungkin nantinya anak-anaknya Bu Ani akan gantian kena teror? Atau perjanjiannya emang udah hangus kalau Bu Ani sudah meninggal dunia? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi di sana. Akibat-akibat jika kalian melakukan pesugihan. Yang pertama, kalian akan ketergantungan dan gangguan mental. Pelaku pesugihan biasanya itu dihantui rasa takut dan kecemasan hidup yang gak tenang. Yang kedua, kehilangan keberkahan di harta yang ia dapatkan. Uang atau kekayaan yang ia dapatkan sering habis secara misterius. Uang itu tidak membawa keberkahan, kebahagiaan, dan juga ketenangan. Ketiga adalah kepercayaan masyarakat. Orang-orang yang mengetahui kalau orang itu melakukan pesugihan biasanya akan mengucilkan, tidak respect, dan akan dijauhi. Jadi kalian masih kepikiran untuk melakukan pesugihan dengan segala resiko dan dosa yang ada. Kalau tadi udah ngomongin pesugihan yang dilakukan oleh Bu Ani, pemilik warung bakso, aku sekarang mau membahas tentang korban dari kiriman orang iri. Dan korbannya itu juga memiliki sebuah usaha. Kalian pernah dengar gak sih ketika orang punya usaha atau orang itu punya warung itu selalu buka, usaha itu selalu buka. Tapi ada beberapa pembeli yang mau datang ke warung itu, pembeli itu selalu ngomong, kok warungnya selalu tutup? Padahal pemilik warung itu selalu mengatakan, aku selalu buka. Bahkan ada pembeli yang sampai bolak-balik berkali-kali tetap melihat warung itu tutup. Ketika ditanyakan ke orang pintar, ternyata warung itu memang ada orang yang gak suka, dan orang yang gak suka itu menutup warung itu supaya gak dilihat banyak pembeli. Kejadian seperti ini sering sekali terjadi di pedagang-pedagang UMKM, warung, usaha-usaha pabrik, itu sering sekali terjadi. Ada orang yang syirik, ada orang yang suka, terus membuat usaha kita sepi, usaha kita jadi nggak laku. Orang yang melakukan hal seperti ini adalah orang-orang yang memiliki penyakit hati, yang hatinya itu jelek. Padahal ya, setiap rezeki itu udah diatur sama Allah, dan rezeki itu nggak akan ketukar. Buah potong yang kita makan hari ini udah menjadi rezeki kita, udah menjadi milik kita sejak buah itu benihnya ditanam. So, rezeki itu tidak akan tertukar. Tapi buat orang-orang yang percaya diri, orang-orang yang syirik, orang-orang yang punya penyakit hati, selalu punya cara yang tidak halal untuk menjatuhkan usaha orang lain. Mendengar hal seperti itu, aku jadi keinget satu cerita yang dialami oleh keluargaku di tahun 2013, yang dialami oleh budeku sendiri. Itu aku juga melihat langsung kejadiannya saat aku waktu itu SD gitu. Memang ya di keluargaku tuh selalu ada hal-hal horor yang terjadi gitu kalau kita mau kumpulin satu-satu. Ini salah satu cerita yang menurutku epic banget, dan aku akan menceritakan kalian supaya kalian mengetahui dan kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Pada tahun 2013, budeku tuh memiliki sebuah pabrik tahu. Salah satu pabrik tahu yang ramai lah, yang terkenal di Kabupaten Magelang. Produksinya tuh selalu puluhan kilo. Bener-bener karyawannya juga banyak banget.
Selama bertahun-tahun usahanya tuh berjalan lancar guys. Budeku tuh produksi untuk pasar Jogja, pasar Boyolali, pasar Salatiga. Ada 3 pasar yang dia store gitu. Nah seketika di tahun 2013 usaha itu drop. Yang awalnya omsetnya itu banyak, tiba-tiba turun ke bawah dan itu kerasa banget. Awalnya dikiranya ya mungkin pasar sepi. Oh mungkin emang belum rezekinya. Awalnya kita semua berpositif thinking. Sampai akhirnya kita menemukan suatu hal yang janggal. Yang pertama ditemukan adalah bungkusan putih di depan pabrik tahu. Ketika dibongkar bungkusan itu, ternyata isinya ada fotonya Budeku, ada tali pocong, ada rambut, dan ada beberapa hal-hal lain yang aku agak lupa itu isinya apa aja. Itu yang ngasih tahu adalah orang pintar. Orang pintar itu ngomong kalau pabrikmu itu ada yang buat. Terjadi hal-hal lain kayak tiba-tiba banyak yang hilang, karyawan sakit-sakitan, terus bener-bener pemasukan tuh nggak ada sama sekali. Bahkan waktu di pasar ada yang mau beli tuh selalu ngomong, kok ini pedagangnya tahu ini kok nggak pernah ada, nggak pernah kelihatan. Padahal Budeku tuh selalu jualan. Bener-bener ditutup semuanya jualannya Budeku yang ada di Jogja, Boyolali, dan Salatiga. Karena mengalami penurunan omset terus karyawannya juga sakit-sakit semua ya kan. Sakitnya tuh giliran. Nanti yang ini sembuh, yang ini sakit. Jadi produksi selalu nggak stabil gitu karena sumber daya manusianya tuh juga berkurang terus. Akhirnya sangat disayangkan usaha yang udah Budeku bangun bertahun-tahun, 2013 mengalami penurunan omset sampai 2014, masih diselamatkan 1 tahun. Tepat di tahun 2015 pabrik itu harus gulung tikar, harus ditutup guys, karena ada orang yang syirik, ada orang yang gak suka dengan usaha Budeku, dan itu terjadi secara nyata di keluargaku. Dan ketika pabrik itu dikosongkan, ada beberapa orang yang lewat itu ngerasa dilihatin gitu, kayak ada sosok besar yang mengelilingi pabrik tahu itu. Bahkan pabrik tahu itu dijual sampai sekarang tahun 2026 belum laku sama sekali. Pasti yang mau beli itu udah mantap, ketika datang survei jadi nggak jadi. Itu adalah bukti nyata kalau orang yang nggak suka sama usaha kita itu akan melakukan berbagai cara untuk membuat usaha kita menjadi bangkrut. Jadi kayak gitu guys, alhamdulillah sekarang Budeku udah bisa survive, udah ada usaha lain yang lebih menjanjikan lagi. Allah menghilangkan sesuatu, Allah juga akan menggantikan sesuatu yang lebih baik. Jadi kita nggak perlu khawatir apapun masalah yang lagi kita hadapi, kerugian, kebangkrutan atau apapun itu, nggak apa-apa, nikmatin dulu, memang ini ujiannya, pasti nanti Allah angkat derajat kita dan dikasih yang lebih baik. So buat kalian semua, teman-temanku online, halo semuanya, mungkin kalian belum pernah ketemu aku belum pernah ketemu kalian, tapi aku ngerasa deket sama kalian. Terima kasih yang udah nonton video-video Putri Erika, yang udah menjadikan video Putri Erika tuh peneman makan kalian, peneman malam kalian. Terima kasih banyak, semoga aku dan tim sehat selalu dan bisa menyajikan konten-konten yang bisa menemani hari-hari kalian. Dan buat kalian semua, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan sebarin video ini sebanyak-banyaknya. Yang belum join ke membership, yuk bisa yuk join ke membership.